27. Isi Ustaz. Nah, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu hadisnya, hadis ke-27. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Al-hadits as-sabi' wal 'ishrun 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a 'alaihi an-nas rawahu Muslim. وعن وابص ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. Dari An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, sedangkan al-itsmu adalah apa yang menggelisahkan di dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu tampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisa ibni Ma'bad radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Maka aku menjawab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadisun hasan, kami meriwayatkannya dari dua kitab musnad, dua orang Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang berkaitan dengan al-birru husnul khuluq, tentang akhlak yang mulia. Ada yang masih ingat? Akhlak mulia itu bisa diukur dengan 3 pondasi. Yang pertama adalah pertemuan yang lalu itu kita katakan ya, untuk mengetahui akhlak yang mulia itu ada 3 pondasi. Nah, masih ingat yang 3-3-nya ini? Yang pertama apa kira-kira? Suka menolong orang. Yang pertama suka menolong orang. Yang kedua tidak mengganggu orang, benar. Yang ketiga murah senyum. Senyumannya murahan? Oh, murah. Apa artinya murah? Murah senyum. Nah, murah senyum. Jadi setiap bertemu, meskipun mungkin dia mempunyai masalah, tapi ketika bertemu dengan orang lain, ya dia menebarkan senyuman. Kenapa? Ya karena ingin memasukkan kebahagiaan dan energi positif kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini bisa dirangkum bahwa akhlak mulia itu adalah ya 3 pondasi itu, juga bisa dirangkum dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, perlakukan orang lain sebagaimana kita senang untuk diperlakukan. Nah, kalau kita senang untuk dihormati, maka hormati orang lain. Kalau kita senang untuk didengar, maka ketika orang lain ngobrol, maka kita juga ya berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan akhlak yang baik. Tapi kalau ada orang pengen didengar, tidak mau mendengar, ini ciri-ciri ya. Nah, pendapatnya pengen dihargai tapi tidak pernah menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah, pendapatnya saja yang benar. Ya, pendapat orang semuanya salah. Gitu. Jadi kalau kita mau pendapat kita didengar, maka harus menghargai pendapat orang lain. Nah, sebagaimana kita punya pendapat, orang lain juga punya pendapat. Berbeda pendapat ya biasa saja. Yang tidak biasa itu ketika kita ya bertikai, membenci, berselisih hanya karena persoalan beda pendapat. Upin dan Ipin saja lahir kembar tapi masih ada bedanya kan? Itu sudah kembar itu. Tapi masih berbeda. Apalagi yang memang tidak kembar, dari latar belakang masing-masing, pendidikannya berbeda, kulturnya berbeda, sifat dan karakternya juga berbeda. Dia melihat dari sudut pandang yang satu, kita melihat dari sudut pandang yang lain. Maka biasa saja, memang ini adalah sunnatullah. Nah, justru inilah keindahan. Kalau semuanya sama,
Ya, sama semuanya indah atau tidak? Tidak indah, harus berbeda. Nah, selagi perbedaan itu ya masih dalam ya tidak melanggar syariat. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan ya albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb. Nah, kebajikan itu atau ketaatan itu, kebaikan yang akan menjadikan jiwa dan hati kita itu merasa tentram dan damai. Nah, jadi setiap ketaatan, ketika kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka itu akan menjadikan hati kita itu tentram, menjadikan jiwa kita tentram dan damai. Dan tentramnya jiwa itu adalah modal utama dari kebahagiaan. Artinya, tidak ada modal utama ini, seseorang pasti tidak akan bahagia. Nah, kita hidup di dunia ini kan hanya mencari kebahagiaan. Orang mencari harta karena pengen bahagia. Orang mengejar hobinya karena pengen bahagia. Apapun yang dikejar orang saat ini, mengejar jabatan, mengejar popularitas, ujung-ujungnya karena pengen bahagia. Kebahagiaan itu milik siapa kira-kira? Yang menciptakan kebahagiaan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kebahagiaan adalah Allah. Nah, yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Ya Allah. Yang paling tahu cara untuk bahagia siapa? Allah juga. Jadi semuanya Allah. Dialah yang telah menciptakan kita. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kata Allah, ya kamilah ya yang menciptakan kalian. Kok kamu tidak percaya sama kami? Bahwa yang dapat membahagiakan kamu itu adalah Allah, bukan selain Allah. Tidak ada yang dapat membahagiakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mewujudkan cita-cita kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menjadikan kita adalah orang-orang yang berhasil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kebahagiaan. Karena dia yang menciptakan kebahagiaan, maka dialah juga yang memilih siapa yang akan diberikan kebahagiaan. Tentunya kalau kita hidup cari bahagia atau cari kesedihan, kesengsaraan, kebahagiaan. Kira-kira orang cari uang karena apa? Pengen bahagia. Orang mencari jabatan, pengen bahagia. Ya, orang kawin, pengen bahagia. Maka pertanyaannya sekarang, kalau benar-benar kebahagiaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tahu cara untuk bahagia adalah Allah. Sekarang kita bertanya ini. Nah, menurut Allah, ya, pandangan Allah, nah, gimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Kita bacalah Al-Qur'an, kita baca hadis Nabi. Termasuk hadis yang kita baca di hari ini. Ini menjelaskan cara untuk meraih kebahagiaan. Di dalam hadis ini dikatakan albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kalau kamu mau bahagia, maka lakukanlah kebajikan. Maka lakukanlah ketaatan. Kamu taat kepada Allah, kamu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, maka ini akan menjadikan jiwa kamu tentram, jiwa kamu damai, jiwa kamu tenang, dan ketenangan inilah modal utama untuk seseorang merasakan kebahagiaan. Kalau jiwa sudah tenang, hati sudah tenang, tentram, damai, tidak gelisah, maka inilah modal dan pondasi untuk mendapatkan dan merasakan kebahagiaan. Dengan kata lain, bagaimana cara kita untuk bahagia menurut Allah? Taat. Kamu taat, kamu bahagia. Kenapa? Karena taat itu mengantarkan kepada ketenangan hati. Hati itu apa? Hati itu adalah raja bagi tubuh kita. Jikalau hati kita idza salahat salahal jasadu kullu, ketika hati kita ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Baiklah mata kita, telinga kita, lisan kita, pikiran kita, ya, semuanya ikut menjadi baik.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Akan tapi kalau hati ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati kita tenang, maka tenanglah seluruh anggota tubuh kita. Kalau hati kita gelisah, maka gelisahlah seluruh anggota tubuh kita. Maka senangkan rajanya, tenangkan rajanya, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita ikut akan menjadi tenang dan bahagia. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang diajarkan. Caranya ya, dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ulangi kesimpulannya. Kesimpulannya tadi apa? Yang memiliki kebahagiaan siapa? Allah. Yang menciptakan kebahagiaan siapa? Yang dapat menjadikan kita bahagia siapa? Yang memberikan kebahagiaan Allah. Yang menciptakan kebahagiaan Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang menjadikan kita bahagia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau mau mencari kebahagiaan, carilah sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesuai akal pikiran kita. Nah, kayaknya saya kalau banyak uang bahagia. Kayaknya saya kalau tinggi jabatannya bahagia. Kayaknya kalau saya kawin sama orang itu bahagia. Kayaknya kalau saya terkenal bahagia. Ujung-ujungnya dia terkenal tidak bahagia. Bahkan ya ketika sudah mulai terkenal malah mencari apa? Mencari kesendirian, ketenangan. Nah, makanya sembunyi-sembunyi itu. Ada yang pakai kupluk, ada yang pakai kacamata, nyamar. Kenapa? Ya enggak bisa tenang. Mau jalan ke sana tanda tangan, mau jalan ke sana foto. Hanya mau mampir di warung, biasanya kita butuhnya 20 menit, 30 menit, ini jadi ya 2 jam. Kenapa? Semua orang minta tanda tangan, semua orang minta foto. Akhirnya tidak ada lagi privasi. Yang dulunya pengen terkenal, setelah terkenal pengennya tidak terkenal itu. Nah, saya kalau tinggi jabatan saya, rasa-rasanya saya bisa bahagia. Seperti itu katanya. Setelah diberikan jabatan, ternyata karena jabatan itu, ya itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam penjara. Rumah tangganya rusak, ya kan? Akhirnya diuji dengan ujian. Yang kita lihat saat ini ada perselingkuhan, dan macam-macam. Yang awalnya dia mengira bahwa disitulah letak kebahagiaan. Kenapa? Karena semua berijtihad. Apa itu berijtihad? Hah? Apa berijtihad? Tidak pernah dengar berijtihad. Apa itu berijtihad? Nah, berijtihad itu apa? Saya lupa bahasa Indonesia. Berijtihad itu maksudnya apa? Berusaha untuk mencari sendiri. Padahal jalan kebahagiaan itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak mau jalan yang ditunjuki oleh Allah, yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita mencari jalan yang sesuai akal pikiran kita itu. Ijtihad kita sendiri, usaha kita, hasil pikiran kita. Maka akhirnya ya kita meninggalkan jalan yang ditunjuki Allah. Padahal kata Allah, simpel saja. Kamu mau bahagia? Kalau kamu benar-benar pengen bahagia, taati perintah, jauhi larangan. Ini kunci kebahagiaan. Ini kunci. Nampaknya simpel ya kan, tapi rumit. Nah, karena dikatakan apa? Sekali lagi, albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Maka seorang ulama mengatakan, seandainya para pejabat-pejabat itu tahu kebahagiaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dada-dada kami, di dalam hati kami, maka sesungguhnya seluruh pejabat itu akan mencambuk kami, akan membelah dada-dada kami dan mengambil kebahagiaan itu. Tapi alhamdulillah mereka tidak tahu betapa bahagianya kami, kata para ulama. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur sama sekali dengan harta, sama jabatan, popularitas. Tidak ada kebahagiaan kecuali kalau harta itu diniatkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi pemimpin untuk memudahkan urusan orang lain. Nah, di situ ada kebahagiaan. Kenapa? Karena di situ ada ketaatan. Tapi bukan karena jabatannya, tapi karena dia ingin mentaati, menunaikan amanah, dan menunaikan amanah itu termasuk ketaatan kepada
Allah. Ketika dia kaya raya, dia menyedekahkan hartanya. Bukan karena hartanya dia bahagia, tapi karena dia melakukan ketaatan dengan hartanya itu. Nah, maka ketika dia melakukan ketaatan, memberikan sedekah misalnya, membantu fakir miskin, membangun masjid dan sebagainya, maka inilah yang akan mengantarkan dia kepada puncak kebahagiaan. Nah, jadi seperti pisau, ya, kekayaan itu, harta itu seperti pisau, bisa digunakan untuk ya memotong-motong sayur, memotong-motong daging, menyembelih hewan kurban untuk kebaikan, tapi bisa juga digunakan untuk menumpahkan darah orang lain, untuk mencuri, untuk menjamret dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi, mau bahagia, ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati Allah, insya Allah hati tenang. Ketenangan hati adalah pondasi dan modal utama untuk kita bahagia. Kemudian dikatakan di sini al-itsmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Nah, kalau tadi ketaatan itu mengantarkan dan menjadikan hati kita tenang, menjadikan jiwa kita tenang dan itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan, maka begitu pula dengan sebaliknya. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itu akan di sini dikatakan dalam hadis mahaka fin nafsi. Nah, apa yang mengganjal di dalam hati, wa taraddada fis sadri, yang membuat kita tidak tenang. Tarodud itu ya tidak tenang, was-was. Ya, kayaknya ini tidak benar. Nah, ketika kita melakukan dosa, biasanya ada yang mengganjal di dalam hati. Nah, ketika kita melakukan dosa, ini akan menjadikan hati kita tidak tenang. Ada sesuatu itu, ada yang mengganjal. Nah, hati kita itu tarodud, tidak tenang. Kalau tadi itu melakukan ketaatan, insya Allah tenang. Nah, orang bohong misalnya, orang selingkuh terus dia bohong, hatinya itu tidak tenang, hatinya tidak tenang. Dia akan membungkus kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Akhirnya apa? Hatinya itu selalu was. Orang seperti ini meskipun hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya, dia terkenal, mendapatkan popularitas, tetapi kalau hatinya sudah tidak tenang, maka apa yang terjadi? Bisa bahagia. Mungkin mukanya bisa tersenyum, tetapi kalau hatinya yang sudah tidak tenang, maka ini bisa mengakibatkan dia tidak akan bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia orang terkenal, meskipun jabatannya tinggi. Nah, coba tanya orang yang punya jabatan, coba tanya orang yang kaya raya, tapi tidak taat dengan Allah. Nampaknya kita melihat dia, Masya Allah, orang itu sangat bahagia. Itu luarnya saja, itu pikiran kita saja. Tapi dalamnya itu tidak tenang. Nah, tidak bisa tenang itu. Kenapa? Ya ini sudah sunnatullah. Ini adalah aturan Allah. Siapa yang berbuat dosa, hatinya pasti tidak tenang. Siapa yang hatinya tidak tenang, pasti tidak bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu sumbernya di mana? Di muka, di senyuman, di mata kita. Enggak kan? Nah, ketenangan Allah itu, saking adilnya Allah itu, Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada harta. Kenapa? Karena kalau pada harta, orang miskin tidak bisa bahagia, kasihan. Nah, Allah juga tidak meletakkan kebahagiaan itu pada jabatan. Karena kalau pada jabatan, kasihan kita ini yang bukan pejabat, tidak bisa bahagia. Allah juga tidak meletakkan kekayaan itu pada popularitas, karena tidak semua orang terkenal. Tapi karena adilnya Allah, nah, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati. Dan semua memiliki hati. Nah, orang kaya punya hati, orang miskin punya hati. Pejabat tidak pejabat semuanya punya hati. Yang terkenal tidak terkenal semuanya punya hati. Artinya apa? Semua orang bisa bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara taat. Orang miskin bisa taat atau tidak? Bisa. Orang kaya bisa taat? Bisa. Berarti itulah keadilan Allah. Jadi bukan tentang miskin dan kayanya, nah, tidak punya harta atau punya harta, tetapi dia mampu taat atau tidak. Kalau dia diberikan harta, dia bersyukur. Syukur itu taat. Taat itu mengantarkan dia dan menjadikan hatinya tenang. Kalau hatinya sudah tenang, ini modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Seperti siapa lagi? Utsman bin Affan. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka adalah orang-orang kaya yang bersyukur. Karena kesyukurannya itu termasuk ketaatan. Karena dia taat, hatinya menjadi tenang. Karena hatinya menjadi tenang, menjadi orang yang paling bahagia.
Kalau diberikan takdir menjadi orang yang tidak kaya atau orang yang sederhana, orang yang miskin. Dengan kemiskinan itu dia bersabar. Sabar itu juga taat. Taat itu mengantarkan kepada hati yang tenang. Ketenangan itu mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Seperti siapa? Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah miskin itu. Ya, seperti Abu Dzar. Nah, para sahabat yang miskin. Nabi Isa alaihissalam yang miskin. Mereka miskin tapi tetap bahagia. Ada bahagia melalui jalur syukur, ada yang bahagia melalui jalur sabar. Maka yang terpenting dalam hidup ini adalah ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia. Dengan ilmu, ya, kita bisa bahagia. Tapi orang tidak punya ilmu, tidak mengetahui ayat-ayat Allah, tidak mengetahui hadis-hadis Nabi, maka orang itu tidak bakalan bisa bahagia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, maka hendaklah dia, ya, menuntut ilmu. Siapa yang pengen akhirat, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Man aradahuma, siapa yang pengen dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka juga dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Kenapa? Nah, kita mungkin pernah menyinggung di sini, kita ulangi. Nah, bahwasanya orang yang misalnya sakit, ditimpa penyakit. Maka orang yang berilmu, dia tidak memandang kepada rasa sakitnya. Tapi apa yang dia pandang? Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala ketika menitipkan rasa sakit itu. Ketika memberikan ujian berupa penyakit kepada kita misalnya. Nah, jadi orang yang berilmu tidak hanya memandang rasa sakitnya, tetapi orang yang berilmu akan mendapatkan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa sakit ini? Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Oh, kalau saya diberikan rasa sakit dan saya bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kenapa kita diberikan rasa sakit? Karena Allah pengen kita sabar. Dan kalau kita sabar, Allah pengen bersama dengan kita. Secara tidak langsung Allah memberikan rasa sakit karena Allah pengen bersama kita. Nah, di dalam hadis qudsi dikatakan, "Maritu ya ibadi, maritu falam ta'udni." Wahai hamba-hambaku, nanti ketika kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadap, Allah akan, ya, bertanya kepada kita. Allah akan menuntut kepada kita semua. "Wahai hambaku, dahulu di dunia saya sakit," kata Allah. "Tapi kenapa engkau tidak datang menziarahiku?" Ini dalam riwayat Muslim dikatakan. Kemudian, ya, seorang hamba itu menjawab, "Wahai Allah, bagaimana engkau mungkin sakit? Bagaimana kami menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Tuhan semesta alam." Allah menjawab, "Bukankah dahulu, ya, hambaku sakit, kawan-kawanmu sakit, tetanggamu sakit, saudara-saudarimu sakit, ya, orang yang kamu kenal sakit, tapi engkau tidak datang mengunjungiku. Seandainya engkau datang mengunjungi, ya, menziarahi orang yang sakit itu, nah maka engkau akan dapatkan aku berada bersama orang yang sakit itu." Artinya apa? Kalau kita diberikan nikmat sehat, kita itu, ya, berada dalam mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kesehatan, berarti kita bersama nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan. Tapi kalau Allah memberikan kita penyakit, itu bukan bersama nikmatnya Allah, tapi kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap orang yang sakit itu di sisinya adalah orang sakit. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, nah, salah satu niat kita adalah selain untuk mendoakan dia, ya, dan memotivasi dia supaya dia tetap bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga meniatkan kenapa kita menjenguk orang yang sakit itu, karena kita tahu di sisi orang yang sakit itu Allah bersama dia. Ada Allah di situ. Nah, maka kita berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang berilmu. Jadi diberi sakit bukan yang dilihat rasa sakitnya, tetapi kenapa? Karena apa di balik rasa sakit itu. Ya, kita sudah pernah menjelaskan bahwa ketika kita minum obat, yang dilihat itu bukan rasa pahit obat itu. Tetapi kenapa kita mau meminum obat yang pahit itu? Ya karena kita melihat apa di balik rasa pahit itu. Adalah kesembuhan. Makanya kita mau untuk meminum obat.
Kenapa? Ya karena kita tidak memandang pahitnya itu. Kalau cuma pandangan kita ke rasa pahitnya itu, siapa yang mau minum obat? Nah, tapi karena kita ada ilmunya, sudah paham bahwa obat ini salah satu sarana dan sebab kesembuhan kita. Maka kita minum itu untuk mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama, Allah memberikan ujian kepada kita. Ujian apapun itu, contohnya tadi penyakit, maka yang kita lihat karena Allah pengen bersama kita. Kenapa kita diuji? Ya karena Allah ingin mencintai kita. Kalau kita sabar, Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Makanya di dalam riwayat yang lain dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ini secara logika kan, secara zahirnya nampaknya ya lahiriahnya ini tidak nyambung. Kok Allah mencintai kita tapi diberi ujian? Ya tetapi jawabannya mudah saja. Ya guru yang mencintai muridnya juga diberikan ujian. Malah yang disuruh keluar dari ruangan ujian berarti dia melanggar itu. Atau belum lunas SPP-nya mungkin. Nah, suruh lunasin dulu baru bisa ikut ujian. Berarti kan tidak memenuhi syarat itu. Kenapa? Ya karena ujian itu ya adalah bentuk rasa cinta seorang guru kepada muridnya. Diberikan ujian supaya apa? Supaya naik kelas kan? Yang ujian saja, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang naik, ada yang tidak naik, ada yang tinggal. Nah, ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita ujian karena Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat derajat kita. Semakin besar ujian, ya semakin tinggi derajat seseorang. Berarti apa yang kita lihat dari ujian itu? Bukan ujiannya, bukan rasa sakitnya, rasa pahitnya, tetapi Allah ingin mengangkat derajat kita. Siapa makhluk yang paling tinggi derajatnya kira-kira? Tidak usah dikira-kira. Nabi Muhammad jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak usah heran ya kalau kita membaca sejarahnya bagaimana ujian yang menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari kecil saja sudah tidak ada yang mampu menahannya di sini. Nah, Rasulullah tidak pernah melihat seorang ayah. Tidak pernah dipanggil wahai anakku dengan ayah kandungnya. Kenapa? Ayahnya meninggal ketika dia masih berada di dalam kandungan. Tidak pernah dipeluk oleh ayahnya. Nah, dipanggil mendengarkan suara ayahnya, melihat wajahnya, senyumannya, merasakan belayanya, tidak pernah sama sekali. Ketika dia terlahir ke dunia ini, ya, setelah itu ditinggalkan oleh ibunya. Dititipkan oleh pamannya, dijemput oleh ibunya Siti Aminah. Untuk apa? Untuk diajak bersilaturahmi ke keluarga ayahnya yang ada di kota Madinah. Dari Mekah sekitar 500-an kilo. Berjalan bertiga, Ummu Aiman, Siti Aminah dan Nabi Muhammad yang kecil itu. Nah, berjalan menuju apa? Dari kota Mekah ke kota Madinah bertiga. Nah, sesampainya di sana setelah berziarah bertemu dengan ibunya, Masya Allah. Di situ bercampur. Kenapa? Ya karena baru saja bertemu dengan ibunya, tetapi bercampur dengan kesedihan karena dia melihat kuburan ayahnya di situ. Baru senang seperti itu, balik baru beberapa ratus kilometer, ibunya meninggal di Abuha. Masih senang-senangnya seperti itu, ibunya meninggal. Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun itu, dialah yang menggali kubur ibunya. 6 tahun itu. Baru bertemu ibunya. Lagi senang-senangnya, tiba-tiba ibunya juga diambil. Ibunya juga pergi. Di saat dia sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang dari seorang ibu, ibunya pergi. Itu ujian. Tidak usah kita kemudian bagaimana ujian Nabi setelahnya, sangat panjang. Yang pada intinya, kenapa? Karena Allah sangat mencintai nabinya. Dipersiapkan dari kecil, seperti itu, kenapa? Karena dia akan diberikan amanah yang sangat besar. Yaitu apa? Berdakwah. Menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada amul husni, ini tidak akan selesai kalau kita berbicara tentang ujiannya Nabi. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha yubtalar rajul ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai tingkat keimanannya.
Semakin tinggi iman seseorang, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, semakin tinggi pohonnya, semakin tinggi anginnya, ya kan? Yang mana yang lebih kencang anginnya? Ya, pohon kelapa atau pohon tomat? Pohon sawit. pohon sawit, bener ya, pohon sawit. Nah, itu yang paling tinggi, yang paling kencang anginnya. Ya sama. Yang paling tinggi imannya, yang paling kuat imannya adalah para nabi. Maka ujiannya tidak tanggung-tanggung itu. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Kira-kira ada yang seperti itu? Dilempar ke dalam api? Ya belum ada kan? Nabi Musa, bagaimana ujiannya? Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib itu. Nabi Muhammad apalagi. Kenapa? Mereka adalah orang-orang pilihan. Maka kalau Nabi diberikan ujian seperti ujian kita, ya mungkin Nabi, ini ujian atau apa ini? Ya sama dengan anak kuliah. Ayo ujian apa? Soal pertama 1 + 1. Ini ujian atau apa ini? Ya. Ini penghinaan namanya. Kalau ya orang yang sudah duduk di bangku kuliah tapi ujiannya masih 1 + 1, 5 + 2. Itu namanya penghina. Tidak sesuai itu namanya. Kalau anak kecil ya sesuai. Nah, kita masih kecil ini, makanya ujian kita ecek-ecek semua. Itu pun belum bisa sabar, ya kan? Belum bisa sabar. Nah, terkadang kita sudah ya menangis, di waktu kecil kita sudah menangis. Kenapa? Tidak dibelikan sepatu baru, baju baru, Idul Fitri, ya. Tahun ajaran baru, tidak tas baru. Padahal di sana di Palestina ada yang anak-anak kecil yang masih tersenyum manis, padahal sudah tidak memiliki kaki itu. Kita sepatunya aja nangis. Di sana masih bisa tersenyum, padahal sudah tidak punya kaki. Kenapa? Beda kelas, beda ujian. Kelas kita kelas teri itu, makanya ujiannya masih ringan. Makanya kalau lihat orang diuji dengan ujian yang besar, yakin bahwa ini pasti orang yang mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai keimanan yang tinggi. Kok saya ujiannya cuma receh ya? Oh berarti ketahui bahwa ya level kita masih di bawah itu. Nah, orang diuji dengan berbagai penyakit, bolak-balik rumah sakit, itu artinya ujiannya tinggi, itu artinya levelnya tinggi, derajatnya di sisi Allah tinggi. Nah, kita kembali tadi ya bahwasanya yang kita ingin sampaikan bahwasanya ilmu inilah yang menjadikan kita bisa bahagia. Sakit tapi masih bisa bahagia. Apa contohnya? Siapa contohnya? Orang sakit tapi masih bisa bahagia. Siapa contohnya? Ya para nabi, para sahabat. Bilal itu sakit atau tidak ketika disiksa oleh kafir Quraisy? Sakit. Kok bisa bertahan seperti itu? Kenapa kira-kira? Ya, karena hatinya sudah tenang. Karena dia sudah mendapatkan rasa manisnya iman. Sudah sampai ke derajat halawatal iman. Dia sudah mencicipi betapa manisnya keimanan itu. Maka dia tidak akan bakalan menukarkan manisnya iman itu dengan apa? Dengan selamatnya jasad itu dari siksaan. Dia lebih memilih untuk berdarah, disiksa, digiring, diletakkan batu yang besar di atasnya, tapi yang keluar hanya satu kalimat ahadun. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena ketenangan imannya sudah mengalahkan, ya, jasadnya tetap sakit sebagai manusia, tetapi itu bisa dikalahkan dengan apa? Rasa manis yang ada di dalam keimanannya, dalam hatinya. Nah, jadi iman itu ada rasanya atau tidak? Iman itu ada rasanya atau tidak? Ada. To'mal iman itu ada, halawatal iman itu ada. Tetapi yang pertanyaannya kita sudah merasakan atau tidak? Onta itu ada rasanya atau tidak? Ada. Pertanyaannya kita sudah makan onta atau tidak? Belum kan? Jadi tidak ada yang makan onta berarti sudah merasakan rasanya onta. Ada yang belum makan onta berarti belum merasakan, sama dengan iman. Ada yang sudah merasakan iman, dan orang kalau sudah merasakan iman ini mau diuji bagaimanapun insya Allah tetap sabar dia. Kenapa? Karena dia sudah tenang, sudah merasakan kenikmatan yang tidak terhingga itu. Nah, maka inilah yang kita ingin kejar itu. Bagaimana caranya? Tadi dengan ilmu itu. Nah, ya saya ulangi tadi,
kita diuji dengan rasa sakit, maka jangan pandang rasa sakitnya, tapi apa yang diinginkan Allah ketika menitipkan rasa sakit itu. Apa tadi yang pertama? Allah pengen bersama kita. Yang kedua, Allah ingin mencintai kita. Allah pengen mengangkat derajat kita. Allah pengen menggugurkan dosa kita. Kok Allah mencintai tapi diberikan uji? Maka kenapa kita diuji? Karena Allah pengen menaikkan derajat kita. Menaikkan derajat itu baik atau tidak? Berarti ujian itu baik kalau kita lulus. Nah, kita diuji. Kenapa kita diuji? Karena Allah pengen menggugurkan dosa kita. Pertanyaannya, mengguguran dosa itu baik atau tidak? Baik juga. Berarti ujian itu juga baik. Maka yang dipandang itu ya seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan ilmu. Jadi karena ada ilmu inilah menjadikan kita tenang. Paling tidak kalau belum mampu setenang itu, paling tidak menjadikan kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang sakit, dia kecewa, berarti dia belum memandang apa yang diinginkan Allah Subhanahu. Dia tidak memahami. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak mencintai, menyukai sesuatu, tetapi itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka tanya kepada zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesulitan, pasti ada dua kemudahan. Jadi setiap kita diberikan satu kesulitan, maka yakini Allah pengen dua kemudahan. Kita mau berjualan, harus keluar modal Harus keluar modal atau tidak? Mau jualan harus keluar modal. Itulah kesulitan. Kita keluarkan dulu harta kita. Baru setelah misalnya saya beli ini 10.000. Baru kita jual 20.000. Ada yang keluar 10.000, barulah datang 20.000, ya sama. Allah memberikan satu kesulitan karena pengen memberikan dua kemudahan. Maka orang yang seperti ini itu apapun keadaannya, ajaban li amril mu'min kullu amruhu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya baik. Dia miskin baik. Kenapa? Ya karena dia bersabar. Karena dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dia meninggalkan yang haram, dia meninggalkan yang syubhat. Nah, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, dia kaya, dia tidak sombong. Dia menyedekahkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga adalah kebaikan. Nah, dia sehat, dia mensyukuri nikmat sehat itu, menggunakan kesehatannya untuk beribadah, menuntut ilmu, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu adalah kebaikan. Dia sakit, dia bersabar. Sabar itu balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu balasannya adalah sabron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Balasannya itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Nah, kalkulator kita tidak bisa menghitung tuh pahala daripada orang yang sabar. Nah, pahala orang yang sabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita memahami ini, maka inilah yang akan menjadikan, yang membedakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apa tadi bedanya? Orang berilmu itu memandang dengan firman Allah, memandang dengan sabda Nabi. Itulah orang berilmu. Tidak memandang kepada zahirnya, tapi apa hikmah dibalik setiap peristiwa yang menimpa kita. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, saya bacakan di sini hadisnya. Wal itsmu mahaka fin nafsi tadi, wa taraddada. Kemudian ini tanda pertama, dosa, Dosa itu tandanya kalau dari dalam apa tadi? Hati kita tidak tenang. Kita mau tahu ini dosa atau tidak, ini maksiat atau tidak, ini kesalahan atau tidak. Tandanya bagaimana caranya? Ada alarm di sini. Ada alarm. Alarmnya apa? Hati itu. Tapi Ustaz, ada orang maksiat tapi alarmnya tidak bunyi. Berarti alarmnya sudah rusak. Hatinya sudah
rusak. Orang kalau sudah bermaksiat, ya, sudah senantiasa tenggelam dalam maksiat, dan dia sudah tidak merasakan alarm itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, berarti ketahuilah hatinya sudah rusak. Hatinya sudah tertutup. Itulah yang dikatakan kallabal rona ala qulubihim. Apa itu ron? Ya, karena di sini dikatakan dalam riwayat yang sahih, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Setiap hamba melakukan satu dosa, maka misalnya ini hati kita, anggaplah ini hati kita, maka akan berikan satu titik noda hitam di dalam hati kita. Hari ini berapa maksiat? 10 maksiat, berarti 10 titik. Nah, hari ini 20 maksiat, berarti tambah 20. Besok 30. Setiap hari maksiat, maka setiap hari di mana? Satu titik hitam. Kalau semua hati kita ini sudah hitam, berarti sudah tertutup. Ini sudah terbuka ini. Ini namanya tertutup ini. Apa akibatnya kalau sudah tertutup? Keburukan yang ada di dalam ini tidak bisa keluar. Dan kebaikan tidak bisa masuk. Makanya orang seperti ini kalau hatinya sudah hitam ini, sudah keras, sudah mati ini, diberikan nasihat itu tidak mempan. Dengar-dengar ayat-ayat Allah itu tidak mempan. Diancam dengan neraka, apa sih neraka? Malah saya senang dengan neraka, nanti ketemu artis misalnya seperti itu. Katanya artis-artis internasional katanya seperti itu. Diancam dengan azab-azab, ya biasa saja. Kenapa? Ini sudah tidak bisa masuk. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Alarmnya sudah rusak itu. Jadi tidak ada alarmnya lagi. Nah, kalau kita mau mengetahui hati kita benar masih sakit atau sudah mati atau sudah seperti apa hati kita, maka lihat kita ketika bermaksiat masih ada yang mengganjal atau tidak, atau sudah merasa aman itu. Ya? Oh, ini kayaknya salah ini. Nah, ini kayaknya salah. Itu masih ada harapan, masih bisa diobati itu, masih bisa diobati. Nah, kemudian dikatakan fa in huwa naza'a wastaghfar wa taba sukila qalbuhu. Ini tadi misalnya dia mempunyai satu hari atau dari tadi pagi sampai detik ini dia melakukan misalnya 5 kemaksiatan, 5 dosa, baik itu dari lisannya atau memandang hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah, mendengarkan ghibah dan sebagainya, maka ini adalah dosa-dosa. Anggaplah ada 5 dosanya dari pagi sampai detik ini, maka diberikanlah 5 noda hitam, titik hitam 5 digambar itu di dalam hatinya. Tapi ketika dia beristighfar, astagfirullah, tadi saya seperti ini. Astagfirullah, tadi saya menggibah. Astagfirullah, tadi saya memakan bangkai saudara, saya menghina, saya mendengarkan yang haram, saya memandang yang buruk. Maka ketika itu, yang tadinya noda yang 5 itu, nanti akan datang rinsonya itu. Rinsonya itu apa? Istighfar itu. Maka meskipun kita adalah makhluk kullu bani Adam khata, yang tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa, ya, semua kita ini pasti berdosa dan setiap hari pasti ada dosa. Nah, maka salah satu obatnya adalah ya sama seperti kita pakai baju. Ketika kita pakai baju, pasti kotor. Tidak ada yang pakai baju dari bulan lalu. Ini sejak kapan bajunya? Bulan lalu. Enggak ada kan? Karena setiap dipakai pasti kotor. Tapi kita tidak pernah lupa untuk mencuci baju kita. Kok kalau baju saja yang ini merupakan pandangan manusia, yang dinilai manusia, kok hati yang merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah melihat kita, kok kita tidak pernah bersihkan hati kita? Kok hanya membersihkan baju kita? Kita malu ketika kita keluar dengan baju yang kotor. Kenapa malu? Dengan baju yang bau, baju yang kusut. Padahal ini hanyalah pandangan manusia. Kok kita lebih mementingkan pandangan manusia dibandingkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak memandang kepada baju kita. Allah tidak memandang kepada ketampanan dan kecantikan kita. Allah juga tidak memandang kepada harta kita. Di dalam riwayat yang sudah dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai apakah kita itu cantik atau tidak, apakah kita gagah atau tidak, keren atau tidak. Wala ila amwalikum, juga tidak melihat apakah kita kaya atau miskin.
Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang menjadi penilaian Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik, yang dinilai Allah hanyalah hati kita. Bagaimana hatinya? Baik atau tidak? Banyak noda hitamnya atau tidak? Sudah dicuci atau tidak? Kalau kita mencuci ini dengan sabun, ya, badan kita juga kita mandikan, kita bersihkan setiap hari. Untuk apa? Untuk memperhatikan pandangan-pandangan manusia. Padahal kalau kita tahu siapa itu manusia, apakah kita bisa bahagia dengan manusia? Kebahagiaan kita apakah di tangan manusia? Apakah dia bisa memperpanjang umur kita? Kalau kita sakit, apakah dia bisa menyembuhkan kita? Apakah ketika malakul maut datang, apakah dia bisa menunda ajal kita? Apakah ketika di hari kebangkitan dia mampu menolong kita? Manusia itu. Jangankan di hari kiamat, masuk ke dalam kubur saja sudah tidak mau untuk menemani kita di dalam kesendirian kita, di dalam kegelapan kubur itu. Sesayang-sayangnya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, ketika suaminya meninggal, mana ada istri yang mau menemani istrinya di alam kubur? Tidak ada itu. Nah, maka kenapa kita habiskan umur kita ini dari kita lahir atau dari kita balik sampai hari ini hanya untuk memperhatikan pandangan manusia, padahal manusia tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita. Sedangkan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki kebahagiaan, kok kita tidak pernah memperhatikan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menilai kita dari hati kita, dari amalan soleh kita, bukan dari pakaian kita. Ya, tidak mengapa kita membersihkan pakaian kita, tidak mengapa kita mandi 2 kali sehari, bahkan ada sabun muka, ada sabun kepala yang namanya sampo, ada sabun badan, sampai beda-beda sabunnya itu. Dibersihkan tiap hari. Untuk apa? Karena kalau ini kotor, kalau ini bau, orang-orang tidak mau mendekat sama kita. Kok kita takut kalau orang menjauh dari kita, sedangkan kita tidak pernah takut kalau Allah menjauh dari kita itu. Nah, kenapa? Karena hati kita sudah keras. Nah, maka solusinya adalah kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang melakukan dosa, yang telah mengotori hatinya dengan noda-noda hitam itu, maka sebaik-baiknya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan beristighfar. Ya Allah, ampuni saya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Maka Nabi memberikan contoh yang sangat agung. Nabi yang tidak memiliki dosa, yang maksum, yang dosanya telah diampuni yang lalu dan yang akan datang, semuanya sudah diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga. Akan tetapi dia memberikan contoh kepada kita, paling tidak dalam sehari itu minimal 70 kali sampai 100 kali istighfar. Itu Nabi yang tidak punya dosa. Kok kita yang berlumur dosa tidak pernah istighfar itu? Nah, tidak pernah istighfar berarti kita tidak pernah membersihkan hati kita. Karena pembersih hati kita itu dengan istighfar. Kembali, boleh kita tersesat, boleh kita terjatuh dalam lumuran dosa, boleh. Tapi yang jelas kita tahu bagaimana cara kita kembali, bagaimana kita ya mengetahui jalan pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat mencintai orang yang ya kembali kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang gemar beristighfar, bertaubat, dan juga gemar kepada orang-orang yang gemar bersuci, mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari hadas, mensucikan dirinya dari najis-najis. Nah, inilah pandangan Allah. Jadi jangan kita habiskan waktu kita, harta kita, pikiran kita. Boleh kita memperhatikan apa yang menjadi pandangan dan penilaian manusia, tapi jangan sampai itu menjadikan kita lalai untuk memperhatikan dan membersihkan apa yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati kita. Ini yang paling penting ini. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, ini yang dari dalam. Ini yang perlu diperhatikan ini. Kemudian yang kedua dari luar. Nah, wa karihta ayattali alaihin nas. Kita mau tahu ini maksiat atau tidak? Kita malu kalau sesuatu itu diketahui orang. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat dan dia masih menyembunyikan, tidak mau diketahui maksiatnya dan dosa-dosanya, itu tanda-tanda berarti hatinya masih ada harapan itu, masih hidup itu. Tapi kalau ada orang dengan maksiat saja sudah tidak malu itu, mempertontonkan kemaksiatannya, ini sudah bahaya, ini levelnya ini sudah bahaya. Maksiat saja dia bangga itu. Bahkan ketika di malam hari Allah sudah tutup ya
dia dari pandangan manusia, dia bermaksiat kepada Allah dan Allah tutupi dia dari pandangan manusia. Kemudian keesokan harinya dia nongkrong, dia cerita dengan temannya dan dia membanggakan, tadi malam saya seperti ini, tadi malam saya 5 botol, tadi malam saya seperti ini, tadi malam saya berjudi, tadi malam. Orang seperti ini berbahaya. Kalau orang bermaksiat tapi masih takut ketahuan, dia misalnya nonton sesuatu hal yang diharamkan Allah, dia nonton itu, tapi masih takut ketahuan oleh manusia, itu masih ada harapan. Tapi lebih parah daripada itu, ketika dia nonton dan dia terang-terangan seperti itu. Mau dilihat orang ya bodoh amat. Orang seperti ini hatinya sudah mati. Orang yang seperti ini hatinya sudah mati, alarmnya sudah mati. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu insya Allah akan diampuni dosa-dosanya kecuali al-mujahirin, kecuali orang yang apa? Orang yang bangga dengan dosanya. Yang ketika di malam hari Allah sudah tutup ya dosa-dosanya itu dari pandangan manusia, keesokan harinya malah dia yang ceritakan dan membuka aib-aibnya sendiri dengan rasa bangganya itu. Ada yang seperti ini. Di tempat nongkrong ada. Ya kan? Bangga. Tadi malam kamu dapat berapa? Tadi malam kamu dengan bangganya menceritakan kemaksiatan. Ini namanya apa? Mujahir. Mujahir ini terancam tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Ya karena memang hatinya sudah mati, sudah tertutup seperti wadah yang sudah ditutup itu. Sehingga dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah sudah mengabulkan doanya, tetapi ya tetap mantul. Kenapa? Sudah tertutup ini. Kenapa tertutup? Dia yang tutup. Nah, dengan apa? Dengan dosa tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Ini sudah berbahaya ini. Nah, bisa dipahami nih. Nah, jadi jangan mengatakan, oh kok dia berdosa tapi biasa-biasa aja. Ya, bukan biasa itu. Itu alarmnya sudah rusak itu, sudah mati hatinya. Nah, maka dikatakan ya, kalau ada seseorang innila asillah fa aradalika fi khuluqi dabbati wa imraati, dan bahayanya lagi ketika kita bermaksiat itu akan berpengaruh tentang keluarga kita ternyata. Nah, di sini seorang ulama mengatakan, ya saya itu bermaksiat dan maksiat saya itu mempengaruhi ya perilaku daripada istri saya dan kendaraanku. Kalau dulu kendaraannya itu ya tentunya ya ontanya mungkin tidak mau taat, sapinya kudanya tidak mau taat, keledainya tidak mau taat, istri-istrinya juga tidak mau taat. Kenapa? Ya karena maksiat yang dilakukan. Jadi maksiat itu juga dapat mempengaruhi akhlak orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk keluarga, anak dan istri kita. Nah, kemudian seorang ulama mengatakan, sungguhnya engkau itu susah untuk qiyamul lail, untuk taat kepada Allah, khusyuk di dalam sholat. Itu sebabnya satu saja, kabbalatka khati'atuk, karena engkau telah diliputi dengan dosa-dosa. Jadi karena banyaknya dosa dan kita tidak pernah membersihkan dosa itu dengan istighfar, maka itu akan menjadikan kita malas di dalam beribadah. Nah, baca HP, scroll Instagram dan seterusnya itu bisa berjam-jam. Baca Quran 10 menit ngantuk. Kira-kira apa yang menjadikan seperti itu? Baca Quran ngantuk. Ya. Tapi baca HP, main HP tidak ngantuk. Padahal baca HP itu baca apa sih? Baca perkataan manusia. Baca Quran membaca perkataannya Allah. Kok kita lebih ngantuk kalau baca perkataannya Allah ya ngantuk. Baca perkataan manusia yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin justru itu mendatangkan mudarat. Kok kita semangat itu? Di scroll, tidak ada habisnya itu. Nah, maka di sini dikatakan ya, kalau ada orang yang lagi sedih, kemudian dia mau mengobati rasa sedihnya itu, tapi dia mengambil maksiat dengan bermaksiat, nah ini ibaratnya seperti apa? Biasanya ada orang galau. Untuk mengobati rasa sedihnya, rasa galaunya, masalahnya, dia pergi minum minuman keras misalnya. Nah, dia mencari apa? Ya, ingin menghibur dirinya dengan sesuatu yang maksiat. Ini sama saja kata para ulama dengan seseorang yang sakit, ya, tapi dia berobat atau meminum obat, tapi obatnya itu salah. Kira-kira bisa sembuh atau tidak? Ini orang sakit, ya, tapi minum obatnya salah.
tidak sesuai dengan penyakitnya. Kira-kira bisa sembuh atau tidak? Ya modar ya kan. Bisa sampai mati itu orang kalau seperti itu. Salah dosis, salah obat. Ya makanya dokter itu tidak sembarang. Semua bisa jadi dokter? Ya tidak. Hanya orang-orang yang kuat menghafal itu. Ya kan? Terus kuliahnya berapa tahun? 4 tahun. Ada kuasnya berapa tahun kuasnya? 2 tahun. Setelah itu apa lagi? Praktek jadi dokter muda. Masih dokter muda itu. 10 tahun itu belum ada apa-apanya itu dokter. Kenapa? Karena kesalahan dokter itu ya bahaya itu. Bisa membunuh orang, bisa menambah penyakit itu. Dokter-dokter yang lulusnya pakai sogokan itu ya berbahaya itu. Nah, karena orang-orang dalam ordal itu akhirnya dia lulus, akhirnya dia jadi dokter, tapi kemampuannya tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ini berbahaya. Idza ussidal amru fi ghairi ahli fantadhiris sa'a. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Inilah yang terjadi. Yang tidak berhak menjadi pemimpin jadi pemimpin. Yang hasilnya ya tidak berhak jadi polisi karena lulusnya pakai sogokan, amplop, maka polisinya juga polisi lebih bagus polisi tidur. Ya, masih mending polisi tidur sama patung polisi. Kata orang ya tidak semua Pak polisi tentunya. Tapi maksudnya di sini tadi polisi yang jalur orang dalam. Jadi tentara orang dalam. Jadi pemerintah karena nyogok masyarakat dengan amplop. Semua ini tidak berhak menjadi pemimpin. Jadi guru juga modalnya apa? Ya, karena tidak dapat pekerjaan. Ya, orang kalau tidak dapat pekerjaan ujung-ujungnya jadi guru. Astagfirullah. Ya. Profesi yang paling tinggi tiba-tiba menjadi profesi buangan. Nah, menjadi profesi buangan. Kenapa? Ya, gajinya yang mengantar-ngantar makanan lebih banyak daripada yang mendidik bangsa. Apalagi guru ngaji ya sudah nggak usah ditanyakan itu berapa gajinya. Nah, berlindung di kata-kata ikhlas. Ya guru ngaji juga butuh makan. Iya kan? Gimana dia bisa mengajar kalau di otaknya itu pampers anak saya belum kebeli, susu anak saya belum kebeli, kontrakan saya belum lunas, motor saya rusak, sekernya kena harus ganti misalnya. Gimana mau tenang ngajar kira-kira? Gimana kira-kira mau tenang untuk mendidik generasi ini menjadi generasi-generasi yang baik kalau di pikirannya hanya ya tagihan dan tagihan, utang dan utang. Nah, maka seperti ini apa? Ya, fantadhiris sa'ah. Nah, hati-hati dengan yang seperti ini. Nah, kenapa bisa ke sini ya tadi? Ya tadi karena dokter itu. Ya dokter salah obat berarti apa? 1 dari 2. Penyakitnya bertambah atau meninggal. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Berhadapan dengan mungkar nakir di alam barzah itu. Kenapa? Karena salah sama. Orang yang gelisah, orang yang mendapatkan masalah. Kenapa kamu galau? Saya diputuskan pacar saya misalnya. Akhirnya galau. Akhirnya dia melampiaskannya dengan minum-minuman keras. Ini orang bodoh. Ya, mencari obat tapi obatnya salah. Nah, apa obatnya? Obatnya adalah zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Orang yang galau itu karena hatinya tidak tenang. Kata Allah, kamu mau tenang? Ingat kepadaku. Nah, kalau kamu ingat sama saya akan mengirimkan ketenangan di dalam hatimu. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau galau, ingat-ingat mantannya, ingat-ingat apa itu semuanya, maka ganti itu dengan zikrillah. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang aja kalau Allah ingin ya mencolek hati orang yang kita sayang itu. Akhirnya apa? Dibolak-balik yang awalnya benci menjadi cinta, mudah aja. Jadi kita merayu zat yang mampu ya yang dimana hati itu berada di bawah genggamannya. Dia membolak-baliknya kama yurid, kama yasha. Yuqallibu, karena hati kita ini biyadir rahman, dalam genggamannya Allah.
Allah yang maha kuasa untuk membolak-baliknya dari cinta ke benci, dari benci ke cinta, dari galau menjadi tenang, dari tenang menjadi galau. Maka apapun, kalau kita mau tenang, mau bahagia, minta sama Allah. Cari obat yang sesuai. Dengan apa? Taat, zikir, istighfar. Insya Allah jauh lebih tenang. Nah, sudah dulu ya. Nakhtatim, mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.